Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah sosok yang perilakunya berjalan beriringan dengan Islam. Beliau menyandarkan sikapnya kepada Islam. Jika apa yang akan dikerjakan sesuai dengan Islam, beliau lakukan, dan jika tidak, beliau tinggalkan. Tidak peduli dengan hinaan dan cacian manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali hadir dalam perayaan Idul Adha. Kita kembali menapaksilati jejak harum Nabi Ibrahim dan keluarganya. Mereka adalah insan-insan teladan sepanjang zaman. Al-Quran telah menegaskan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya, kita bisa belajar tentang cara membentuk generasi harapan agama dan umat untuk masa kini dan masa depan. Tentu harus ada usaha sungguh-sungguh yang berkesinambungannya dalam mewujudkan generasi Ibrahim di tengah kehidupan kita. Banyak jejak sejarah yang ditorehkan Nabi Ibrahim semasa hidupnya. Al-Quran merekam dengan baik apa saja yang langkah-langkah yang pernah dilalui oleh beliau, sehingga dinobatkan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Sekurang-kurangnya ada 5 ciri khas dari sosok Nabi Ibrahim yang patut kita jadikan ukuran dalam melahirkan generasi emas yang berkualitas. Yang pertama, beliau adalah sosok yang kritis dalam mencari dan menerima kebenaran. Kisah pergulatan beliau dalam memerangi sesembahan kaumnya, salah satu contohnya beliau menunjukkan di mata kaumnya sendiri bagaimana berhala-berhala yang disembah itu ternyata hanya onggokan batu yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bahkan ia tidak sanggup melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi dari orang lain. Atattakhidu asnaman aliha inni araka qaumaka fi dhalalim mubin. Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah sosok yang perilakunya berjalan beriringan dengan Islam. Beliau menyandarkan sikapnya kepada Islam. Jika apa yang akan dikerjakan sesuai dengan Islam, beliau lakukan, dan jika tidak, beliau tinggalkan. Tidak peduli dengan hinaan dan cacian manusia. Beliau hanya melakukan setiap langkah dan perbuatan jika selaras dan sejalan dengan tuntunan Islam. Seperti itulah sikap yang harus kita ambil. Di mana saja kita berada, jangan pernah merasa malu untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang Islam dengan semua keindahan ajarannya. Kita hidupkan syiar-syiar Islam di rumah, masjid, kantor, maupun pasar, pabrik, dan lain sebagainya. Kita jadikan Islam sebagai tolak ukur sebelum memutuskan suatu perkara. Bangga sebagai orang Islam membuat kita akan selalu menunjukkan identitas keislaman di berbagai kondisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tawallaw faqul asyhadu bi anna muslimun." Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, berani menghadapi resiko perjuangan, mempertahankan idealisme, syarat dan tantangan dan rintangan. Hal inilah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Demi mempertahankan iman dan Islam, beliau rela berkorban, bahkan dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar di dalam tumpukan kayu besar bak gunung. Keberanian Nabi Ibrahim dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyelamatan dari kobaran api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim.
Tidak mudah memang menjadi sosok seperti Nabi Ibrahim yang pantang menyerah dan berjuang. Terkadang bukan rintangan yang menyusahkan yang menjadi faktor penghambat, tapi godaan berupa harta, tahta dan iming-iming jabatan. Sudah cukup meluruhkan semangat juang di dada. Yang keempat, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, setia dalam sikap rendah hati dan sabar. Inilah diantara sifat terpuji pada diri Nabi Ibrahim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih putra semata wayangnya, beliau bergegas melaksanakan tanpa keraguan. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ciri khas Nabi Ibrahim sebelum berakhlak kepada makhluk. Tidak sedikit dari kita yang cenderung berakhlak baik kepada makhluk, tapi lupa berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih parahnya jika kita sama sekali tidak memiliki akhlak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, sanggup dan mau berkorban, rela berkorban dengan apa yang kita miliki, merupakan ciri generasi Ibrahim. Beliau rela berkorban dengan segala yang dimilikinya. Beliau berkorban dengan tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa sekalipun. Kerelaan berkorban merupakan sifat yang harus kita miliki. Tanpanya perjuangan tak akan pernah berarti. Demikianlah khutbah Idul Adha pada kesempatan yang berkah ini. Mari kita beranjak pulang dengan kobaran semangat dan meniru sosok Nabi Ibrahim yang kritis dalam mencari dan menerima kebenaran. Cinta dan bangga sebagai orang Islam, kaya ilmu dan prestasi, siap siaga menghadapi resiko perjuangan berakhlak mulia, serta rela berkorban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barru raufur rahim.